Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam program Stikas Profita. Para saudara, setiap agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk berdoa. Berdoa berarti membangun relasi dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat, ada perbedaan kecil antara doa orang-orang Katolik dan orang-orang Kristen Protestan. Doa orang-orang Kristen Protestan, entah dari denominasi apapun, tidak dimulai dengan tanda salib. Sementara doa orang-orang Katolik dimulai dengan tanda salib dengan mengucapkan Bapa, Putera, dan Roh Kudus sambil jari-jarinya menyentuh dahi, dada, dan kedua pundak kanannya dan kiri. Sebenarnya tanda salib tidak hanya ketika seseorang berdoa, tetapi juga dalam melakukan tindakan-tindakan, khususnya tindakan yang rohani sifatnya. Misalnya ketika seseorang masuk gereja atau memberikan berkat kepada dahi umat untuk seorang imam, atau seorang ayah atau ibu kepada anak-anaknya. Dan tentu saja saat seseorang memulai dan menutup doanya. Sesungguhnya tanda salib dalam tradisinya bukan saja untuk membuka kegiatan-kegiatan rohani, tetapi juga dalam saat seseorang memulai suatu pekerjaan, saat memulai suatu perjalanan, dan lain-lain. Memang dalam kitab suci tidak diajarkan oleh Yesus bahwa kalau kita berdoa atau melakukan tindakan-tindakan rohani harus diawali dengan tanda salib. Dia mengajarkan doa Bapa Kami tanpa diawali sebuah tanda salib. Tetapi sesungguhnya praktek ini meskipun tidak ada dalam kitab suci secara eksplisit, sesungguhnya sudah sangat kuno dalam hidup dan sejarah gereja, yaitu sejak para bapa gereja. Misalnya Tertullianus yang hidup abad kedua menulis demikian. Dalam semua tindakan dan gerakan kita, hendaknya ditandai oleh tanda salib pada dahi kita. Bagi Tertullianus, tanda salib bukan hanya dalam doa, tetapi dalam semua tindakan. Tentu saja yang dimaksud adalah tindakan-tindakan yang baik, bukan tindakan-tindakan yang jahat. Selain itu, tanda salib mengingatkan kita akan salib Yesus Kristus. Santo Cyrillus dari Yerusalem pada abad keempat dalam katekesenya mengatakan demikian, hendaknya kita jangan malu mengakui salib. Salib adalah sebuah tanda yang menunjuk pada Yesus Kristus yang disalib. Ada banyak lagi Bapak Gereja yang mengajarkan hal ini, tetapi ada satu kesamaan, bahwa tanda salib hendaknya menjadi pembuka untuk semua tindakan sebagai orang Katolik. Tanda salib menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang Katolik. Namun demikian, tentu saja tanda salib bisa mendatangkan masalah kalau kita hidup di daerah di mana ada permusuhan atau penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Nah, menurut saya, cara terbaik adalah dengan tetap melakukan tanda salib yang kita ucapkan dalam hati kita. Ini untuk menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan celaka untuk kita sebagai pengikut Kristus. Lalu mengapa harus membentuk tanda salib? Nah, ini mengingatkan kita bahwa kita diselamatkan karena pengorbanan Yesus Kristus melalui salibnya. Salib menjadi tanda cinta abadi Allah kepada manusia. Salib Yesus Kristus begitu penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kita ditebus bukan dengan uang, emas, atau harta kekayaan lainnya. Kita diselamatkan bukan karena pedang, melainkan salib Yesus Kristus. Selain mengingatkan kita akan salib Yesus Kristus, tanda salib juga mengungkapkan iman kita yang paling mendasar, yaitu iman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Kita beriman kepada Allah yang satu namun tiga pribadi.
Ketiganya satu dan hal itu kita ungkapkan melalui tanda salib yang kita lakukan dalam setiap doa dan aktivitas baik kita. Dengan demikian, tanda salib bukan sebuah aktivitas biasa, tetapi sebuah ungkapan iman kita sebagai orang Katolik. Karena itu, merupakan tanda atau ungkapan iman kita, yaitu salib Yesus Kristus dan Allah Tritunggal, maka hendaknya kita sesering mungkin melakukannya kalau memungkinkan dengan tangan kita. Dan kalau kita melakukannya, hendaknya jangan tergesa-gesa, seperti sebuah tindakan atau gerakan yang tidak ada artinya, karena orang bisa saja seperti mengusir lalat. Nah, hendaknya tanda salib dilakukan secara perlahan-lahan dalam kesadaran dan penuh hormat. Semoga saudara mengenal dan mencintai kebenaran dan akhirnya diselamatkan. Salam Profita.